Clara Fay menyadari pentingnya iman untuk memahami karya ilahi dalam misteri inkarnasi dan dalam misteri roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Dalam sakramen Maha Kudus, kehadiran Tuhan dilihat oleh pendiri BIJ ini sebagai keajaiban yang tak terucapkan. Alangkah bahagianya setiap kita karena setiap hari kita diundang, tinggallah di dalam aku. Kita diundang untuk melihat Dia, mengalami sentuhan kasih-Nya dan percaya kepadanya. Kepada Dia yang bersemayam di tabernakel, Dia yang bertahta di atas altar kudus. Dan ketika berada di depan sakramen Maha Kudus, seperti Yesus yang menggugat iman Marta, demikian juga kita dihadapkan dengan pertanyaan yang sama. Percayakah engkau akan hal ini? Marta mengucapkan kredonya. Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Kristus, Putra Allah yang hidup, yang telah datang ke dalam dunia. Seperti Marta, kita pun dituntut untuk memberikan kredo kita kepada Tuhan, terkhusus iman akan kehadiran Tuhan dalam sakramen Maha Kudus. Clara Fay mengatakan, kalau iman kita akan sakramen Maha Kudus sungguh-sungguh hidup, maka kita dalam segalanya akan dibantu olehnya. Sebab Tuhan yang sama dengan cinta yang sama ada dalam sakramen Maha Kudus. Karena itu, Clara Fay mengundang setiap kita, biarkan kita didorong, dirasuki oleh iman ini. Karena iman melampaui akal budi, iman adalah misteri, mysterium fidei. Sebab, kata Clara Fay, mata bisa menipu, tapi sabda Tuhan adalah kebenaran kekal. Kepercayaan pengharapan. Kebajikan ilahi kedua dalam sakramen Maha Kudus menurut Clara Fay adalah kepercayaan. Kepercayaan bukan sebuah pengharapan yang semu, tapi akan mendapat kepenuhan oleh iman kepada Anak Domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Setiap kita bisa mempercayakan semua kisah hidup kita kepada Dia. Karena seperti kepada Maria dalam perkawinan di Kana, Ia setiap saat bertanya juga kepada kita, mau apakah engkau daripadaku? Bagaimana kita melatih atau mendalami spiritualitas kepercayaan pengharapan ini? Clara Fay mengajak kita, temukan Tuhan dalam sakramen Maha Kudus dan sampaikan segala permohonanmu ke hadirat-Nya. Jika kita sakit, Dialah penyembuh ajaib. Jika kita kelaparan, Dialah yang memberi kita roti hidup. Jika kita kelelahan, dalam Dia yang selalu menyepi dari kegaduhan dunia, kita temukan ketenangan. Jika kita mengalami kesulitan, kita menemukan Dia yang memberi kita jalan keluar dan kekuatan. Jika kita dipenuhi oleh beban hidup, kita menemukan Dia yang telah memikul setiap beban penderitaan kita, agar kita dimudahkan menjalani jalan salib kehidupan ini. Jika kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan yang ada dalam sakramen Maha Kudus,
kita akan mengalami kemurahan kasih-Nya. Ya, Tuhan dalam sakramen seagung ini akan berkarya di atas jiwa yang percaya kepadanya. Sebab siapa yang makan tubuhku, ia akan hidup. Tuhan yang kita sambut, Dialah hidup kita, kebangkitan kita. Melalui kuasa-Nya, kekuatan-Nya, kita dimampukan untuk melewati padang gurun kehidupan ini, sampai kita tiba di gunung Tuhan. Cinta. Iman dan harap, kata Clara Fay, mendapat mahkota kepenuhannya dalam cinta. Clara Fay memahami cinta sebagai seni kekudusan dan mengakui bahwa dalam sakramen Maha Kudus kita terlebih dahulu mengenal dan merasakan Allah yang adalah cinta. Alangkah indahnya menemukan cinta Allah dalam diri putranya. Sabda yang melaluinya segala sesuatu dijadikan dari segala yang dijadikan. Sabda yang menjadi daging dan mengambil rupa manusia yang miskin. Sabda yang mengundang kita untuk tinggal di dalam Dia, yang karena cinta memberi kita tubuh dan darahnya sebagai santapan rohani. Keterpesonaan cinta Allah ini tidak hanya untuk dikagumi, tapi kita mesti menjawabnya dengan cinta yang sama. Clara Fay mengajak setiap kita untuk mengintrospeksi diri. Pernahkah saya bertanya kepada jiwa saya, mengapa saya menyambut tubuh dan darahnya? Mengapa saya duduk di meja perjamuan bersamanya? Apakah kita juga sesuara menjawabnya karena cinta? Atau mungkinkah kita mengakui dengan jujur, jiwaku sering membeku, aku terlalu sedikit mencinta, aku lesu dan hatiku tidak terdorong oleh cintanya. Kalau demikian adanya, Clara Fay mengundang kita untuk mulai belajar tentang cinta dan membiarkan jiwa kita dibakari oleh api cinta Tuhan dan Guru kita, Yesus Kristus. Sehingga setiap kita layak menjadi pengantara cinta, utusan cinta dari Sang Cinta. Oh